Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa zukni fahma. Amin. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan surat Al-Infitor ya. Kemarin terakhir sampai ayat 11 ya. Ya, sekarang ayat 12 ayat 13 ya. Untuk ini baca dulu ya. Siapa yang baca nih? Pak Basirin. Surat Al-Infitor ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsun ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Baik ya Bapak Ibu, kita lanjutkan ayat 12 ya. Kalau kemarin ayat 11 ya. Jadi di ayat ya benar ya. Di ayat 12 ini masih terkait dengan malaikat ya. Kalau sebelumnya di ayat 10 ya. Ayat 10, 11, 12 ya. Itu masih membahas tentang malaikat. Di ayat 10 ya, Allah menegaskan wa inna alaikum lahafizin ya, sesungguhnya pada setiap kalian ada malaikat pengawas ya. Nah, apa aja karakternya pengawas? Yaitu kiroman katibin, yang mulia yang selalu mencatat. Dan apalagi sifat atau karakter malaikatnya, ya'lamu nama taf'alun ya, mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi Allah memberikan tugas ya kepada malaikat, nggak sembarangan nih ya. Jadi Allah benar-benar pilih ya malaikat yang mulia, yang amanat untuk mencatat semua ya perbuatan. Jadi malaikat ini mengetahui apa saja yang kita kerjakan ya. Dan bukan hanya tahu tapi dicatat juga ya apa yang kita kerjakan. Nah, ini juga makanya penting ya buat kita kalau memilih ya ya memilih teman, memilih pemimpin, yaitu harus benar-benar berdasarkan kemampuan ya. Misal memilih kalau sebagai pemimpin gitu, milih anak buah yang benar-benar kapabilitas atau kompeten. Jangan karena kedekatan ya
karena dia saudara apalagi di pemerintahan dia bertanggung jawab terhadap orang banyak. Nah itu kalau dasarnya bukan karena kemampuan ya, nah itu bisa nanti menjolimi atau dia kan bertanggung jawab terhadap masyarakat banyak ya. Nah ini Allah juga menugaskan ya malaikat yang mulia, bukan sembarangan ya, karena nah tugasnya berat ini, dia mencatat ya dan mengikuti terus sampai akhir hayatnya ya. Jadi setiap kita nih nanti akan dicatat terus sampai akhir hayat, sampai meninggal. Nah itu 24 jam ya. Jadi malaikat ini ya'lamuna ma taf'alun ya, dia mengetahui apa yang kalian kerjakan dimanapun, kapanpun, dalam posisi apapun, dalam kondisi apapun ya, apapun yang kita kerjakan ya. Ya, jadi dimanapun, mau di dalam rumah, di luar rumah, mau di dalam kota, di luar kota ya. Mungkin kalau di luar kota istri nggak tahu ya, tapi kan yang ditugasin sama Allah bukan istri, malaikat. Nah, tahu semuanya, ngikutin terus ya. Jadi dimanapun kita berada ya, malaikat itu terus ya mengikuti dan tahu apa yang kita kerjakan. Itu 24 jam nonstop ya sampai akhir hayat kita. Malaikat mencatat ya. Lalu kapanpun ya, kapan aja itu, pagi, siang, sore, malam ya, pokoknya full lah ya, 24 jam sampai seumur hidup ya. Lalu dalam posisi apapun ya, mau posisi tidur, berdiri, duduk, berbaring, jalan ya, pokoknya malaikat ya itu akan tahu dan akan mencatat. Terus dalam kondisi apapun ya, mau dia senang, mau dia susah, mau dia sehat, mau sakit ya. Kalau misalkan di pengadilan kan kalau sakit dikasih ini dulu, istirahat dulu. Kalau malaikat mau sehat, mau sakit, mau susah, mau senang, mau dalam keadaan dia sendiri atau dalam keadaan beramai-ramai ya, itu semua tetap ya malaikat catat kondisinya. Biasanya kan orang kalau dalam keadaan ramai kerumunan itu misal buka HP ya, dia pilih yang baik-baik gitu ya. Nah ini kalau buat mengetahui dia soleh apa enggak, coba pas sendiri itu buka HP-nya yang yang enggak benar, apa yang biasa seperti biasa kalau dia saat rame gitu ya. Nah kalau misalkan dia menyendiri terus dia cari yang enggak benar, berarti itu kan kelihatan gitu kalau sendiri. Tapi malaikat tetap tahu ya dan akan dicatat gitu. Itu dalam kondisi apapun ya. Terus apapun yang dikerjakan ya, oleh kita, malaikat tuh tahu ya. Baik itu pekerjaan baik atau pekerjaan buruk, itu semua diketahui oleh malaikat dan itu dicatat ya. Misalnya pekerjaan yang baik ya, sholat, lalu puasa, zakat ya, baca Quran, apalagi ngaji ya, pokoknya semua tahu. Begitu juga pekerjaan yang buruk ya, malaikat tahu ya, yang dikerjakan oleh lisan kita, oleh anggota tubuh kita ya, oleh hati kita, itu semuanya malaikat tahu. Misalnya mengucapkan yang baik-baik seperti berzikir,
berdoa, zikir, misalnya zikir subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah ya. Rasulullah mengatakan beruntunglah ketika ya manusia saat melihat catatannya banyak catatan istighfar, makanya banyak-banyak istighfar itu akan dicatat oleh malaikat ya. Lalu dari lisannya mengucapkan yang baik terhadap anak, terhadap istri ya, terhadap tetangga ya, berbakti kepada orang tua ya. Nah itu akan dicatat semua. Bukan hanya lisannya saja yang baik, yang buruknya juga dicatat ya. Ketika lisan kita berkata buruk, misalnya ghibah, apalagi suka mencaci, apalagi mengadu domba, fitnah, apalagi saksi palsu. Nah itu akan dicatat semuanya ya. Jangan dikata meskipun kita ngegibah orang yang nggak tahu ya, malaikat tahu, dicatat itu apa yang kita omongin ya. Jadi jangan dianggap orangnya nggak ada ini udah kita omongin aja enak tapi malaikat tahu, dicatat ya. Itu lisan. Terus anggota badan kita juga ya, mata kita ketika digunakan untuk yang baik-baik ya, melihat hal yang baik, baca Quran ya, itu akan dicatat ya. Terus telinga untuk mendengarkan yang baik-baik, apalagi tangan, kaki ya. Tangan digunakan misalnya untuk nyapu di masjid gitu ya. Nah itu bukan hanya tugas marbot ya. Jadi kita juga boleh kan dapat pahala di masjid dengan menyapu ya. Itu tangan dan kaki itu kalau ini pahalanya tuh kalau kita ngebersihin masjid ya. Jadi bukannya kita mau ngambil alih tugas marbot, tapi itu juga kita boleh cari pahala dari situ ya. Nah ini ada satu cerita ya. Jadi ada bapak-bapak namanya Pak Ahmad ya. Ini mungkin cerita ini udah sempat populer juga ya. Dia itu sehari-harinya kalau zuhur sampai asar senengnya di masjid tuh, dia ngebersihin masjid ya. Nah padahal dia itu yang punya masjid, dia ngebangun masjid ya, dia pengusaha. Tapi dia seneng gitu kalau waktu zuhur asar dia sama marbot gitu ikut bantu bersih-bersih gitu. Nah suatu hari ada nih ya kan, di situ di pinggir jalan masjidnya banyak orang-orang yang singgah untuk sholat ya. Nah itu ada orang yang sholat, rupanya temennya nih nah temennya naik mobil ya, dia begitu lihat Pak Ahmad ini sedang nyapu, disapa, Ahmad gitu, kamu ternyata di sini gitu. Dia pikir marbot kali ya. Kamu dulu nih di sekolah paling pinter ya, nggak nyangka kamu sekarang nih saya kasih kartu nama kata gitu. Saya manajer di perusahaan ini gitu, kalau mau kamu kerja di sana aja nanti ikut saya gitu. Ya, nah ini taruhlah si Amir yang temennya ini ya. Diambil kartunya, dikantongin gitu ya. Lalu Pak Ahmad, saya lanjutin dulu ya, udah mau komat nih, saya mau rapin dulu gitu. Nah terus dia ngambil wudhu nih Pak Amir, temennya Pak Ahmad ya. Lalu ada marbot di situ nyapa, Pak, Bapak kenal dengan Pak Ahmad ya? Iya itu teman saya. Nah dikasih tahu Pak Ahmad itu yang punya masjid ini, beliau yang membangun masjid ini. Itu kantornya di seberang itu yang gedung tinggi itu gitu. Nah rupanya Pak Amir kaget, rupanya ya Pak Ahmad itulah yang ngebangun masjid, yang punya masjid. Tapi dia ya senangnya gitu, bersih-bersih, nyari pahala gitu ya. Nah jadi kalau kita ya menyenangkan orang muslim, membuat orang muslim tenang ibadah, itu juga pahala ya. Nah jadi jangan kita anggap wah ini mah tugasnya marbot nih, kita pun boleh gitu ya,
rapi-rapi, bersih-bersih, itu jadi ganjaran pahala ya tangan dan kaki kita ya. Nah, itu untuk kaki dan tangan ya, itu kebaikan. Keburukan juga dicatat sama malaikat ya. Nah, misalkan mata jelalatan itu catat. Telinga buat ngedengerin yang nggak baik ya. Nah, ada orang ngomongin yang ini seneng banget ngedengerin yang gibah gitu ya. Nguping, nah, tangan, kaki digunakan untuk yang nggak baik ya. Nah itu dicatat juga itu ya. Begitu juga tadi kebaikan juga dicatat. Misalkan nih kalau kita melangkah ke masjid ya, itu setiap langkah itu dicatat naik derajat. Langkah berikutnya menghapus dosa. Tuh bayangin, langkah pertama ya dicatat pahala dan menaikkan derajat, langkah berikutnya menghapus dosa. Coba kalau yang rumahnya jauh naik sepeda ya. Bayangin ya, setiap langkah itu, langkah pertama dihitung sebagai pahala dan mengangkat derajat, langkah berikutnya menghapus dosa. Masya Allah ya. Jadi apapun yang kita lakukan itu dicatat ya. Makanya kan kalau kita sholat id suruh jalan yang berbeda, dianjurkan ya. Kalau berangkat lewat sini pulangnya lewat sana misalnya, itu akan jadi bukti saksi nanti ya, dicatat itu ya. Sholat juga gitu, sholat sunnah misalnya di sini nanti pindah ke sini buat saksi itu ya. Nah itu semuanya dicatat ya. Yang baik dicatat, yang buruk juga dicatat ya. Kaki kita digunakan untuk melangkah kayak nggak benar gitu, nah itu juga dicatat ya. Jangan karena ada masalah terus melangkah ke dugem, bisa ketawa ketiwi. Emang orang ketawa-tawa bahagia? Belum tentu. Ada yang nangis bahagia, ada gak yang nangis bahagia? Ada. Misalnya seorang ibu udah lama nggak ketemu anaknya, begitu ketemu dia nangis. Bahagia gak tuh nangisnya tuh? Bahagia. Jadi nggak semua ketawa ini bahagia, nangis juga bisa bahagia ya. Jadi ya apa, semua yang kita lakukan itu akan dicatat, termasuk hati ya. Hati kita, misalkan kita ikhlas, orang lain nggak tahu kita ikhlas apa enggak, tapi hanya kita yang tahu bahwa hati kita ikhlas. Lalu sabar itu dicatat ya. Syukur-syukur meningkat menjadi ridho ya. Kalau sabar kan menahan tapi masih ada rasa sakit hati ya. Tapi kalau ridho itu udah lapang ya, udah los lah pokoknya, udah enggak ini lagi, enggak ada yang ditahan gitu ya. Nah itu makomnya udah tinggi itu. Kalau yang udah bisa ridho ketika ditimpa musibah, ditimpa ujian ya, dia ridho ya. Nah, tapi kalau susah ya sabar aja dulu, kita belajar sabar ya. Nanti dari sabar kita meningkat menjadi ridho ya. Terus apa, tawadu ya. Tawadu itu rendah hati, beda sama rendah diri ya. Itu minder kalau rendah diri ya. Lalu tawakal, pasrah, terus takut kepada Allah, terus apalagi ya, pokoknya yang menyangkut hati itu semua akan dicatat ya. Orang lain mungkin nggak tahu ya, tapi Allah tahu dan akan dicatat semuanya ya. Makanya ketika kita ngaji gini ya, duduk sama-sama, bisa jadi beda-beda ini pahalanya. Ada yang ikhlas karena memang mau mengharapkan ridho Allah, ada juga nggak enak nih kalau nggak datang sama ibu itu, biasa datang dilihat nih. Nah ada juga yang karena manusia ya. Nah itu nggak tahu ya, orang nggak tahu sebelah-sebelahnya, tapi Allah tahu dan itu akan dicatat oleh malaikat ya. Mau kita ikhlas, mau kita nggak ikhlas, itu Allah tahu ya. Terus apalagi tawadu,
takwa ya itu yang menyangkut hati. Lalu yang jelek-jelek juga malaikat tahu ya. Ya'lamuna ma taf'alun. Hati kita misalnya riya ya. Nah, itu malaikat tahu itu ya. Nah, itu hati-hati tuh penyakit riya ya. Jadi nanti ketika di akhirat kita jadi hilang pahalanya ya. Jadi di surat Al-Baqarah tuh di ayat 265 ya. Itu 266 262 juga 264 ya. Itu orang yang bersedekah berinfak ya lalu dibarengi dengan riya, itu ibarat batu di atasnya tanah, ketika kena hujan lebat itu hilang semuanya ya. Di ayat 266-nya ya, itu orang yang bersedekah atau infak dibarengi dengan riya ya, itu seperti orang yang berkebun ya, itu mengharapkan kebunnya bagus, tumbuh banyak ya, tanamannya anggur, lalu kurma, terus ada sungai-sungainya ya, tapi ternyata setelah mau dipanen habis terbakar. Yaitu di Al-Baqarah ayat 266 Allah menggambarkan seperti itu ya. Jadi hati-hati riya. Ntar begitu nyampe di akhirat, ya Allah kok ini amalan saya nggak ada, sholat saya, puasa saya ya, sedekah saya ya. Kamu kan kata Allah dulu karena mengharapkan dipuji sama manusia ya, itu kamu udah dipuji, udah dihormatin, bahkan kamu dianggap sebagai dermawan ya, tapi pahala nggak dapat ya, sayang ya. Nah itu hati-hati, jangan sampai kita riya terus sombong, itu penyakit hati juga kan ya. Ujub, terus apa lagi? Ya banyak tuh penyakit ya. Jadi jangan pernah berpikir ya bahwa ketika jempol kita nih mainin HP nge-share gitu, itu nggak dicatat ya. Jangan cuman kita yang tahu nih, jangan kira itu dicatat ya. Juga jangan pernah berpikir ketika kita di kamar mandi berbuat yang nggak baik itu nggak ada yang tahu terus nggak dicatat ya. Itu semua dicatat ya. Dan malaikat tuh ngikutin kemana aja ya, mau ke tempat yang mulia yaitu ke masjid maupun ke tempat yang kotor, kemana WC ya, itu malaikat tetap ikut ya. Kalau kita kan cuman nganterin sampai depan kalau tempat kotor ya, malaikat terus kemana aja kita ngapain, mau ke tempat yang mulia maupun tempat yang kotor diikutin terus. Dan itu bukan hanya tahu tapi dicatat ya. Jadi kalau kita udah tahu bahwa malaikat itu ya tahu dan akan mencatat, harusnya kita apa? Harusnya berbuat kebaikan terus ya. Jangan ada kita berbuat yang tidak baik ya. Karena semua perbuatan sekecil apapun akan dicatat. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah ya, barang siapa yang berbuat baik sebesar debu itu akan dicatat. Fama ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah ya, barang siapa yang berbuat keburukan sebesar debu pun akan dicatat ya. Nah, jadi ketika kita melakukan apapun itu akan dicatat. Makanya sudah seharusnya kita setiap perbuatan ya, ucapan, hati itu dijaga ya. Ucapan kita dijaga ya. Ucapan yang baik dicatat, ucapan yang buruk dicatat. Perbuatan kita juga dijaga ya. Lalu hati kita juga dijaga ya. Jangan sampai ya orang lain nggak tahu tapi Allah tahu dan malaikat akan mencatat ya. Karena niat kita nggak ikhlas, akhirnya hilang semua amalan pahala kita. Sayang ya. Nah, jadi ini pelajaran ya'lamuna ma taf'alun. Mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian lakukan ya. Maka sudah sepatutnya kita
selalu bersikap baik dan berbuat baik ya. Jangan ada sedikit pun kita melakukan keburukan, karena malaikat mengetahui dan akan mencatat. Mau kita bersembunyi dimanapun malaikat tahu ya. Nah, kemarin kan udah dijelasin ada 4 malaikat yang ngikutin kita ya. Malaikat kanan, yang kiri, dan yang depan dan belakang. Nah itu terus ngikutin itu. Mau kita dimanapun nih, mau lagi tidur, mau lagi berbaring ya. Nah dan itu dicatat semuanya. Ya, jadi gunakan aja itu semua waktu untuk kebaikan. Ketika kita lagi nunggu antri di rumah sakit, kita gunakan untuk istighfar, astagfirullah, astagfirullah, atau murojaah hafalan. Ketika lagi lampu merah, daripada ngeluh, aduh macet nih, mending kita gunain buat istighfar, astagfirullah, astagfirullah, subhanallah ya. Jadi kekesalan diganti dengan pahala ya. Biasanya kan orang nunggu suka kesel ya, waduh antrian panjang banget lagi nih. Ya udah, alhamdulillah kita bisa istighfar, dapat pahala. Itu dicatat sama malaikat gitu. Daripada kekesalan dicatatnya ngeluh ya kan, keluhan juga dicatat itu ya. Ada yang mau bertanya di ayat 12 ini? Ya kalau nggak ada kita lanjut. Oh nih Pak siapa? Ya Pak Rahman, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, kalau sekarang ini kan teknologinya sudah modern dan kita di mana-mana pasti kita akan bertemu dengan teknologi, Pak Ustadz. Ya. Semuanya dicatat, tetapi kan ada sesuatu yang kadang-kadang tidak dirasakan bahwa itu adalah perbuatan keburukan, seperti melihat yang kurang bagus melalui teknologi itu kan. Nah, apakah itu juga termasuk kumulatif dalam perhitungan keburukan atau gimana? Sementara kan tidak disengaja gitu. Nah, kadang-kadang juga berbuat baik, tiba-tiba ada sepintas keburukan yang lewat gitu. Dan itu tidak bisa dihindari itu Ustaz. Jadi sikapnya harus bagaimana menyikapi hal yang demikian. Kita berkira-kira Ustaz. Ya. Baik. Ya jadi kalau seandainya itu tidak sengaja atau lupa, ya itu termasuk uzur ya, jadi dimaafkan ya. Jangan begitu kita lagi scroll HP ada gambar kita pantengin. Nah itu mah bukan sengaja, enggak sengaja itu. Itu sengaja ya. Nah, itu kan biasanya ada tuh yang iklan-iklan gambar yang enggak baik. Sekarang kan vulgar ya, iklan-iklan juga ya. Nah itu kita scroll aja terus, kita lewatin. Kalau nggak sengaja ya itu namanya ujur, masih dimaklumi gitu ya. Terus tadi apa lagi? Ya. Jadi kita yang bisa milah, tergantung niat nih kita ya. Kalau misalkan begitu scroll ada yang lihat, kayaknya tadi ada gambar bagus, balik lagi, nah itu bukan yang nggak sengaja, itu mencari-cari ya. Tapi kalau nggak sengaja kita lewatin aja nggak apa-apa ya. Orang kita kalau puasa juga kalau lupa nggak sengaja makan nggak apa-apa, udah habis 1 piring baru inget. Nah, ada lagi? Lanjut ya di ayat 13 ya. Innal abrara lafi naim ya. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik, orang yang berbakti sungguh di dalam kenikmatan ya. Nah, ini udah beda nih subtema ya. Kan waktu pas global ya, itu saya sampaikan ada 3 subtema. Dari ayat 1 sampai ayat 5 itu membahas tentang awal kejadian hari kiamat. Terus dari ayat
6 sampai ayat 12 itu membahas tentang kecaman terhadap orang yang ingkar terhadap hari kiamat. Nah di ayat ke-13 sampai ke-19 terakhir ya. Nah ini membahas tentang balasan orang yang berbuat baik, balasan orang yang berbuat buruk ya. Nah, bahkan Allah membagi dua golongan, innal abrara lafi naim wa innal fujjara lafi jahim di ayat 14-nya ya. Jadi golongan orang yang berbuat baik dan golongan orang yang fujar ya, orang yang berbuat buruk atau berbuat durhaka ya. Nah, jadi di sini Allah membuat dua golongan. Karena apa? Jadi di ayat yang 10, 11, 12 ya, itu Allah tunjuk malaikat tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk di ayat 13 ya, Allah akan memberi balasan. Karena tidak sama antara orang beriman dengan orang kafir. Enggak sama orang yang bertakwa dengan orang yang ingkar ya. Kalau sama itu enggak adil dong ya. Makanya di ayat 12 ya, itu semua malaikat tahu dan dicatat. Tujuannya apa? Untuk memberi balasan ya, untuk memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik maupun orang yang berbuat maksiat ya. Nah di sini Allah membahas orang-orang yang berbuat baik dulu, baru nanti orang yang berbuat buruk ya. Karena orang yang berbuat baik itu orang yang lebih mulia dibanding yang berbuat buruk. Makanya Allah membahas abror, baru fujaro ya. Innal abrara lafi naim, sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang berbakti sungguh di dalam kenikmatan ya. Jadi al-abror ini adalah orang yang menjalankan perintah dan menjauhi larangan ya, itu abror. Jadi al-abror adalah orang yang menjalankan perintah dan menjauhi larangan ya. Menjalankan perintah terutama yang wajib ya. Seperti apa? Seperti sholat, puasa, zakat, haji bila mampu ya. Puasa juga puasa Ramadan, sholat wajib ya. Baru nanti diikuti dengan yang sunnah-sunnah ya, itu orang yang abror ya. Begitu juga menjauhi larangan. Larangan yang apa? Larangan yang haram, yang diharamkan. Seperti apa? Seperti syirik. Nah itu yang paling bahaya tuh. Lalu berzina, miras, minuman keras ya. Apalagi berjudi, mau judi online, mau offline, itu diharamkan ya. Nah itu dijauhi ya. Nah itulah orang abror ya, menjalankan perintah Allah yang wajib dan menjauhi larangan Allah yang diharamkan ya. Itu orang yang abror. Lalu ditambah lagi dengan yang sunnah ya. Menjalankan yang sunnah apa aja? Misalkan puasa sunnah, sholat sunnah, baca Quran sunnah gak? Wajib ya, berarti kalau nggak baca dosa ya. Jadi baca Quran yang wajib tuh baca Al-Fatihah, setiap sholat dibaca itu ya. Nah terus nah itu nanti meninggalkan yang makruh, seperti kalau di zaman Rasulullah itu makan bawang itu ya. Jadi dilarang ke masjid apabila makan bawang, mau bawang merah, bawang putih, daun bawang, itu zaman Rasulullah. Kalau di Indonesia nih yang terkenal apa? Jengkol, pete. Nah itu makruh ya. Nanti itu dijauhi itu kalau bisa ditinggalkan. Karena itu mengganggu sebelah-sebelahnya itu ya. Begitu lagi baca ini disir lagi kan.
hawanya ke sebelahnya, nah itu mengganggu ya. Begitu juga malaikat terganggu ya, nanti mau nyatet terganggu deh, megang hidung aja deh. Ya Rabbi ya. Jadi abror itu orang yang menjalankan perintah, menjauhi larangan, baik hablum minallah maupun hablum minanas ya. Ya kalau hablum minallah contohnya apa? Sholat, puasa, terus berzikir, doa ya, apa lagi? Baca Quran ya, itu hablum minallah. Kalau hablum minanas zakat, bayar zakat kan hubungannya dengan manusia ya. Terus berhubungan baik ya dengan tetangga ya, menasihati anak, menasihati istri, istri menasihati suami ya, memuliakan tetangga, birrul walidain, berbakti kepada orang tua ya. Nah itu al-abror. Jadi al-abror itu enggak hanya hablum minallah, bukan hanya sholat, puasa, zakat, tapi juga hablum minanas ya, berhubungan baik dengan manusia, berbakti kepada orang tua, menolong sesama, membantu kesulitan orang, itu juga al-abror. Begitu juga al-abror bukan hanya hablum minanas, tapi juga hablum minallah. Artinya al-abror ini ya orang yang dibilang berbakti, orang yang dibilang berbuat baik, itu orang yang menjalankan perintah, menjauhi larangan, baik hablum minallah maupun hablum minanas ya. Itulah yang disebut al-abror ya. Jadi ibu bapak kalau mau disebut al-abror, orang yang baik, maka itu menjalankan perintah baik wajib maupun sunnah, dan menjauhi larangan baik haram maupun makruh, baik itu hablum minallah maupun hablum minanas, maka orang tersebut disebut al-abror. Apa balasannya? Lafin naim ya, akan mendapatkan kenikmatan ya. Nah kenikmatannya apa ya? Kenikmatannya itu ada 3. Yang pertama kenikmatan di dunia, lalu yang kedua kenikmatan di alam barzah, yang ketiga kenikmatan di surga ya, dalam hal ini surga akhirat ya. Nah kenikmatan di dunia berupa apa? Berupa ketenangan, kedamaian, ketentraman hati ya, kebahagiaan ya. Itulah orang-orang yang abror ya. Itu dia akan mendapatkan kenikmatan di dunia berupa ketenangan, kedamaian, kebahagiaan ya, ketentraman ya. Jadi orang-orang yang abror di dunia umumnya itu ketenangan hati ya, ketentraman hati ya. Kalau materi mungkin bisa jadi kenikmatannya ada yang banyak, ada yang enggak. Tapi kalau orang yang al-abror, orang yang beriman, itu hatinya akan tenang. Dia ketika mendapatkan kenikmatan dia bersyukur, ketika dia mendapat ujian dia bersabar ya. Itu orang abror ya. Kenapa bersabar? Karena dia menganggap itu udah takdir Allah, qadarullah ya. Maka dia mengatakan qadarullahu ma sa'afal ya, qadarullahu ma sa'afal. Jadi itu udah takdir. Ketika kita misalkan lagi naik motor tiba-tiba bocor ya, itu ya udah qadarullah, udah takdirnya gitu. Kalau orang-orang beriman tuh menganggap ya ini udah takdirnya, ya udah ya, kita tinggal usaha cari tukang tambal ban ya, nggak ada ngeluh. Nah itulah orang-orang yang abror, dia selalu tenang hatinya karena ketika mendapatkan kenikmatan dia bersyukur, ketika dia mendapatkan musibah
Dia sabar karena dia tahu bahwa itu semua udah takdir Allah, udah dicatat di Lauh Mahfuz. Termasuk kita duduk di sini ini udah dicatat sama Allah ya di Lauh Mahfuz bahwa nanti hari Jumat tanggal 17 Oktober ya ngaji di At-Taubah, udah dicatat semuanya. Jadi apapun kejadiannya dia yakini bahwa itu adalah udah takdir dari Allah, sehingga dia udah sabar aja ini. Dengan sabar maka kita akan mendapatkan pahala ya. Jadi ujian itu bukan menyebabkan kita menambah pahala. Yang menyebabkan kita mendapatkan pahala sikap kita ya. Ketika kita menghadapi ujian lalu kita sikapi dengan sabar ya, apalagi ridho, itu kita jadi dapat pahala. Tapi ketika kita diuji tapi dengan menyikapi dengan ngeluh ya, terus bahkan menyalahkan Allah, itu nggak dapat apa-apa. Jadi ujian itu nggak menambah apa-apa. Yang menambah pahala itu sikap kita terhadap ujian itu ya. Kalau kita menyikapinya dengan baik maka kita akan mendapatkan pahala ya. Lalu ya ya baik ya baik. Kalau sabar itu ketika kita dapat ujian, ketika kita dicaci, ketika dimaki ya, itu ya kita bisa menahan ya. Ketika difitnah kita bisa menahan, nanti kebenaran akan datang sendiri. Kalau qanaah ya, menerima apa yang diinin sama Allah ya. Misalkan rezeki dapatnya sekian ya, qanaah, menerima apa adanya gitu ya. Jadi sabar itu menahan, kalau qanaah menerima apa aja, apa yang Allah berikan ya. Allah berikan rezeki sekian ya udah qanaah, menerima. Seperti Hah? Jadi perbedaan keduanya itu yang satu ada usaha untuk melakukan perbaikan dengan sabar. Kan sabar itu kalau sabar itu misalnya kita beli apa, lalu kita sabar jadi belum aja. Enggak. Iya. Betul ya. Jadi kalau sabar itu bukan berarti terus disakitin diem aja. Nah, sabar terus kalau ada semut ngegigit diem aja ya, ikhtiar lah pindah ke sebelah supaya enggak ini. Tapi sabar, kita garuk aja udah ya Allah semoga pindah, tapi gitu, bukan terus diem aja. Ya tetap usaha, ada usaha ya. Itu kalau kita dijolimi terus diem aja ya itu bukan sabar, itu malah menjolimi diri sendiri, menyakiti diri sendiri ya. Terus lanjut ya. Yang kedua, kenikmatan di alam barzah ya. Jadi orang yang abror itu ya, dia nanti ketika masuk alam kubur akan ditanya tuh sama malaikat 3 pertanyaan. Yang pertama, man robuka, siapa Tuhanmu? Lalu man nabiyuka, siapa nabimu? Lalu man dinuka, apa agamamu? Ya, kalau itu bisa maka Allah perintahkan untuk membuat jalan dari kuburan ke surga. Bentangkanlah jalan ke surga, Masya Allah. Ya, jadi di kubur ini ada 2 nih. Yang satu bisa menikmati sejuknya surga, yang satu merasakan panasnya neraka. Di kubur itu juga ada panasnya neraka. Nah, kalau orang yang abror ya, itu ketika kita bisa menjawab 3 pertanyaan, Allah bilang bentangkan jalan ke surga. Lalu beri pakaian surga. Orang di kubur ya, beri pakaian surga. Lalu pintu surga dibuka. Itu keluar hawa sejuk. Aromanya wangi, itu surga, aroma surga itu nanti. Terus kuburannya luas sejauh mata memandang ya. Jadi jangan dibayangin loh kok kalau digali tetap segitu 1 kali 2 meter ya. Ini adalah hal yang goib ya, jadi nggak bisa disamakan dengan yang nyata ya. Jadi di alam kubur itu hal yang goib, kita nggak lihat tuh dapat kenikmatan ya. Terus
kuburannya jadi luas, yang tahu orang yang di dalam kubur, ya kuburannya sejauh mata memandang, ya itu kenikmatan di alam kubur tuh, ya semuanya udah didapatkan tuh kesejukan yang di surga, aroma wangi, ya terus apalagi udah dibentangkan, buru-buru mau ke surga aja itu. Ya sebaliknya orang yang pujar, ya itu udah panas, sempit kuburannya, ya terus ya pokoknya menyakitkan lah gitu, ya. Nah itu di alam barzah. Alam barzah kan artinya pembatas, ya pembatas antara dunia dan akhirat, ya. Jadi udah merasakan akhirat tuh di alam barzah, ya. Tapi belum, baru batas antara dunia dan akhirat. Masih bisa nambah di alam barzah kalau misalkan banyak wakafnya, ya. Misal ketika di alam barzah mewakafkan tanah untuk masjid, nah itu masih mengalir itu di alam barzah. Tapi kalau udah kiamat udah habis, ya. Artinya pembatas masih bisa ngumpulin, ya pahala-pahala yang dulu ditabung di dunia, dan masih bisa merasakan hawa di akhirat. Itu alam barzah, ya. Jadi kita penentuannya di alam barzah. Makanya Utsman bin Affan kan ketika dia berziarah ke kubur menangis. Ditanya sama sahabat, "Wahai Utsman, sahabat Utsman, kenapa engkau menangis ketika engkau bercerita neraka? Engkau enggak menangis, tapi ketika engkau berziarah ke kubur engkau begitu lihat kubur langsung nangis," gitu. Kata Utsman, "Justru di kubur inilah yang menentukan nanti di akhirat. Kalau di kubur kita dalam keadaan baik, dalam keadaan nyaman, maka di akhirat pun kita akan mendapatkan kenikmatan yang jauh lebih nikmat. Tapi kalau di kubur aja udah susah, ya disiksa kubur, di akhirat jauh lebih menderita." Makanya dia nangis Utsman bin Affan ketika berziarah ke kubur, ya. Nah, jadi kubur inilah yang menentukan nanti kita masuk surga atau neraka, udah ketahuan di kubur situ, ya. Nah, ya. Udah suruh, ya. Kita hotmil Quran, ya. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa hudaw wa rahmah. Allahumma zakirna minhum manasina wa alimna minhum majilna wa zukna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujatai ya kami ilmu agar bisa membaca dan menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa memahami dan mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.